Lonte. Hah? Mana orangnya? Ini nongol sama gua. Lu berpendidikan ngatain si Niki lonte. Niki juga lonte apa kagak nggak mau sama lu. Bukan lu seleranya ya. Lu juga nggak sanggup bayar si Niki kalau Niki lonte atau enggak. Ya, nggak boleh begitu. Lu kan dikasih kepercayaan sama pengadilan. Lu bilang lu itu berpendidikan, ya kan? Didatangkan sebagai ahli. Kita sebagai penonton, kita percaya sama diri lo. Oh ini ahli. Ternyata tadi Niki bilang dia dikatain lonte, gue langsung drop. Ya kan? Udah lo ditanyain sama Niki ngangong, sama Niki aja lo ngangong. Apalagi lu debat sama gue, Raja Bangsa Satria Perpataudi, pasti lebih ngangong. Ya kan? Kesel gue sumpah guys, sumpah. Tadi pasti Niki bilang ada yang ngatain dia lonte, apalagi kalau tadi orang biasa netizen sesama artis hujat-hujatannya wajar. Ini ternyata ahlinya, waduh, lu juga cakep kagak, pas-pasan juga kagak, ya. Kalaupun ada gugatan yang dilapis, jadi pidana dilapis dengan perdata. Dalam hal ini terdakwa menggugat perdata apakah itu prestasi atau perbuatan melawan hukum ke pengadilan langsung berarti. Apakah sah-sah saja? Apakah diterima? Pasti diterima sama majelis hakim, sama pengadilan. Tapi apakah di-approve? Nah, ini permasalahan lain kan begitu. Karena apa? Kemarin sudah melakukan gugatan, kenapa dicabut? Ada sebuah terminologi di ilmu hukum namanya nebis in idem, bahwa gugatan itu tidak boleh dilakukan dua kali oleh orang yang sama, pada perkara yang sama, pada peristiwa hukum yang sama. Nah, apakah itu nanti dasarnya majelis hakim untuk berproses dalam pertimbangannya? Tapi balik lagi, itu hak dari warga negara untuk melakukan gugatan. Itu pasti diterima. Namun, apakah di-approve? Silakan berjuang. Kan bisa gugur kan. Terus kalau dibilang pencucian uang, terus orang membayar rumah dari yang hasil dijebuk, yang dia pikir dia itu di endorse, yang dia pikir dia itu sebagai artis dibayar untuk endorse. Ya wajar kalau dia membayarkan rumah. Dan kalau itu hasil dari jebukan, itu aku rasa gugur semua tuh, bisa gugur loh. Bisa bebas, bisa gugur karena itu dari jebukan dia. Disengaja berarti kan? Hai Queen. Dari jebukan, asal muasalnya dari jebukan. Itu bisa bebas karena uang itu disengaja diberi gitu loh, diberi tiba-tiba pek gitu. Sama kayak kita mau ngasih makan apa nih, misalnya kita kasih makan, kita mau jebuk ya, mau tangkap nih, kita kasih dulu. Nah itu kan itu bisa gagal, bisa luntur semua itu, bisa gugur semua tuh. Agak pak. Sore bunda, sore sayang. Itu aja yang dibahas. Ya terserah gue lah mau dibahas. Kalau lu nggak usah masuk. Kalau itu yang dibahas ya iyalah. Sampai Niki bebas lah kita bahas terus. Gak, gue sendirian ngebahas itu lah. Lu rame-rame pos ngebahas Niki. Rame banget kalian ngebahas Niki komal-komalnya. Ya biarin aja gue bahas dia. Kenapa lu masuk sana lu? Suka gue mau bahas siapa? Kenapa kalian repot? Repot banget. Nikita Mirzani protes keras di persidangan, tuding data chat dipilih-pilih oleh penyidik. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali diwarnai oleh ketegangan. Artis yang akrab disapa Nyai ini melayangkan protes keras terhadap saksi ahli digital forensik yang menuding adanya kejanggalan dalam penyajian barang bukti berupa data percakapan atau chat. Momen ini terjadi saat Nikita Mirzani diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi ahli, Rujit Kuswinoto, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Minta untuk supaya JPU-nya diganti. Saya lagi minta untuk JPU diganti karena jelas kemarin sikap dia melanggar etik. Itu yang saya minta. Jadi harus diganti. Karena apapun alasannya, sikap dia itu melanggar hak
Itu pelanggaran HAM. Memaksa untuk memakai rompi dengan wajah bengis seperti itu berarti dia punya kepentingan pribadi. Ya, kalau dia tidak hanya melaksanakan tugas, dia tidak perlu berekspresi sampai seperti itu. Artinya dia ada kepentingan pribadi. Diduga dia punya kepentingan pribadi. Diduga dianya itu udah pakai perasaan. Yang namanya jaksa tidak boleh ketika dianya sedang tugas dia pakai perasaan. Yang ada dia melaksanakan tupoksinya. Tugas pokok itu yang harus dilaksanakan. Jadi kalau sudah ada orang yang bekerja diduga terlihat bahwa dia memakai perasaan, maka diduga orang tersebut sudah punya konflik kepentingan. Ya, kalau sudah punya konflik kepentingan, maka dia tidak patut. Di sisi lain, Nikita Mirzani mempertanyakan mengapa data chat yang diekstrak dari ponsel asistennya Ismail Marzuki terkesan dipilih-pilih dan tidak ditampilkan secara utuh. Anda tadi kan bicara SOP. Nah, ini data-data yang Anda ekstrak mundur di bulan Oktober. Sampai ada yang saya cek tadi di sini Juni, Juli, begitu. Apakah kaitannya data-data bulan Juni, Juli sampai Oktober? Sementara kejadian yang disangkakan ke Mail sahabat saya dan saya itu di bulan November tahun 2024. Tanya Nikita Mirzani. Ibu 3 anak ini merasa heran mengapa data dari bulan-bulan yang tidak relevan dengan pokok perkara justru ikut dibongkar oleh ahli, sementara data lain yang lebih lama tidak disertakan. Saksi ahli kemudian menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengekstrak seluruh data yang ada di perangkat. Namun pemilihan data untuk dianalisa lebih lanjut merupakan wewenang dari penyidik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Halo Pak Jaksa, saya mau tanya, ini kasusnya Nikita Mirzani gimana ya? Kok nggak diponis-ponis lama sekali? Boleh nggak itu dipercepat gitu biar Nikita Mirzani mendapatkan hukuman gitu, bisa langsung diponis, langsung dipenjara? Oh, bisa Bu, tapi kita ini mengerjakannya ini pasti memerlukan bukti-bukti yang sangat banyak gitu Bu, dan itu kami memakan biaya yang tidak sedikit. Oh, kira-kira berapa ya Pak itu harganya? Maksudnya supaya Nikita Mirzani biar cepat-cepat diponis gitu Pak. Saya minta tolong, boleh nggak Pak? Beres Bu, kalau soal itu beres ya. Yang penting nanti saya harus mengumpulkan bukti-bukti dulu. Kalau misalkan ini kan kasus pemerasannya ini kan tidak masuk, terus pencemaran nama baik juga kemarin nggak bisa. Nah gimana kalau misalkan kita jerat pakai undang-undang TPPU Bu, begitu gimana? Ya Pak, boleh Pak. Kira-kira berapa Pak ya? Berapa Pak untuk jasanya? Bagaimana Pak? Berapa? Sebutkan saja. Duh, kalau masalah itu saya nggak enak nyebutinnya ya. Udah Bapak sebutkan aja berapa nominalnya, nanti saya kasih. Kalau 5M gimana Bu? 5M. Oh, oke. Nanti saya koordinasi dulu sama suami saya ya Pak ya. Nanti saya hubungi lagi sebentar lagi ya Pak ya. Oke Bu, siap. Ditunggu ya Bu. Halo Pak, kata suami saya kita adanya 4M. Gimana Pak? 4M. Mau nggak Pak 4M? Oh, sebentar ya Bu ya. Saya nego dulu deh sama teman-teman, sama tim-tim yang lainnya. Saya nego dulu ya Bu ya. Tunggu sebentar ya Bu. Oh iya Pak, ditunggu ya Pak ya. Halo Bu, iya katanya nggak apa-apa deh 4M Bu, boleh. Tapi kalau bisa Bu pembayarannya nanti yang 2M cash, yang 2M ditransfer boleh nggak Bu? Boleh Pak, kira-kira nanti mau ditransfer kemana? Terus nanti untuk pembayaran yang cashnya nanti ketemunya di mana gitu? Boleh saya untuk menentukan tempatnya? Oh boleh Bu, boleh. Tapi ini saya masuk pemerasan nggak Bu ya? Saya takutnya ini masuk kasus pemerasan lagi sama Ibu. Tenang Pak, ini saya udah rekam kok. Ini nanti saya jadiin barang bukti juga. Tenang aja Pak. Nah ini contoh ya Pak Jaksa, contoh ya Bu. Maaf banget ini contoh. Gimana kalau seperti itu? Yang terakhir, Nikita Mirzani menuding ahli berbohong dan mempertanyakan mengapa data chat dari tahun-tahun sebelumnya tidak ikut ditampilkan juga. Berarti Anda berbohong karena di handphone saya nggak pernah hapus chat. Di situ start dari tahun 2019 ada. Kenapa nggak dibongkar semuanya kalau dari awal? Kenapa dipirit-pirit begini? Cecar Nikita Mirzani. Perdebatan ini akhirnya ditengahi oleh majelis hakim yang menegaskan kembali peran saksi ahli yang hanya sebatas mengekstrak data, bukan menganalisanya. Tugas ahli itu cuma mengekstrak di HP. Itu mau tahun 2010 kalau juga diekstrak.
Cuma apakah ada ditampilkan semuanya? Itu yang menganalisa, yang menentukan adalah penyidik, tugas hakim ketua. Meski begitu, Nikita Mirzani sempat tampak tidak puas dan menyimpulkan dengan nada sinis, berarti suka-suka penyidik. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.